Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Sebenarnya sejujurnya yang kami harapkan adalah mudah-mudahan bisa memberikan ketetapan untuk selama di persidangan ini. Selama di persidangan ini, kami punya akses untuk bisa komunikasi. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambang, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. Amar Zoni kembali menjalani sidang perkara narkoba bersama 5 terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang digelar secara virtual dari Lapas Kelas 2A Nusa Kambangan, tempat Amar Zoni saat ini menjalani masa penahanan. Dalam persidangan tersebut, Amar tampak hadir melalui sambungan video, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Meskipun proses sidang berjalan lancar secara teknis, suasana sempat menjadi emosional ketika Amar menyampaikan permohonan agar sidang selanjutnya dapat digelar secara tatap muka. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut menanggapi kasus yang menimpa Amar Zoni. Ia mempertanyakan alasan pemindahan Amar ke Nusa Kambangan karena menurutnya tidak ada indikasi bahwa Amar memiliki tingkat bahaya tinggi yang memerlukan penahanan di lapas dengan tingkat keamanan maksimal tersebut. Hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan, tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan. Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih tak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membawa pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh. Gangguan signal itu paling sering itu. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak itu. Menariknya, dalam sidang yang digelar kemarin, sempat terjadi perdebatan panas antara majelis hakim dan tim kuasa hukum Amar Zoni. Perdebatan itu dipicu oleh keluhan dari pihak pembela yang menyatakan bahwa para terdakwa, termasuk Amar, tidak diberikan kesempatan untuk menuliskan poin-poin eksepsi mereka selama berada di dalam lapas. Kuasa hukum menilai kondisi tersebut tidak adil karena membatasi hak terdakwa dalam menyiapkan pembelaan yang layak. Mereka juga menegaskan bahwa penyusunan eksepsi merupakan bagian penting dari proses hukum dan seharusnya difasilitasi dengan baik oleh pihak berwenang. Setelah terjadi perdebatan cukup alot, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang pembacaan eksepsi.
Penundaan dilakukan agar para terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan dan menyusun nota keberatan mereka secara lengkap sebelum disidangkan kembali. Ini butuh waktu lagi. Yang jelas kemudian sebenarnya sejujurnya yang kami harapkan adalah mudah-mudahan bisa memberikan ketetapan untuk selama di persidangan ini. Selama di persidangan ini kami punya akses untuk bisa komunikasi baik kepada pengacara pertama, kedua gitu kan, ya kami bisa dipindahkan sementara gitu. Sementara soal persidangan itu aja kan makanya ingin memberikan nanti agar akses kami biar lebih mudah. Saudara para terdakwa ya, tadi saya sudah sampaikan ke penuntut umum, tolong ya penuntut umum nanti kalau nggak ada akses untuk PHK ini ya bagus kita offline aja dari awal ya. Nanti disampaikan ke lapas. Kenapa? Iya itu maksud saya. Ya, tolong nanti disampaikan ke lapas untuk ya itu kan hak mereka ya. Diberikan akses untuk berkomunikasi gitu ya penasihat hukum ya. Ya. Dan untuk tadi sudah saya jelaskan ya untuk sidang secara offline nanti kita tunggu dulu kalau pas pembuktian. Jadi ini mau kapan? Jadi kalau yang kesempatan yang saya berikan waktu yang akan datang saudara para terdakwa tidak juga siap ini ya kita lompatin biar cepat persidangannya biar cepat. Gimana? Jadi butuh berapa lama untuk para terdakwa untuk menyusun eksepsi? Kalau Tak 1 minggu gimana? 1 minggu. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Coba silakan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya ya. Kami tidak mau membatasi hak juga sebetulnya. Ya, kalau menurut kami yang mulia begini, supaya ini kan dalam situasi ya kondisi psikis dari mereka ini, kalau bagus saya, pendapat saya ya, mungkin itu nggak ada 1 minggu terbitnya persidangan dan tidak ada unek-unek lagi. Jadi kita ya sesuaikan jadwal. Jadi kan nanti ada lagi perubahan-perubahan, nanti kan kita kan harus kerja target dan cepat juga kepastian hukum. Jadi gini aja lah, kalau saudara terdakwa 6, kita minta 1 minggu, ya ada yang tidak ada, yang penting PH udah siap, itu aja. Itu ya, terdakwa ya, terdakwa kelamaan katanya. Ya penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mungkin eksepsi itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada 2, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Buat apa ada pengacaranya? Kenapa pengacara nggak bikin eksepsi? Karena komunikasi dari pihak sana tidak diberikan karena dikasih cuma 3 menit Bang. Ini gimana tanggapannya? Ya nggak bisa juga dong. Itu namanya melanggar HAM juga itu lapas. Melanggar HAM dong masa waktu 3 menit. Yang namanya pengacara itu jangan dibatasi. Mereka itu 4 pilar penegak hukum. Kalau begitu saya juga marah sama lapasnya. Masa dikasih waktu 3 menit? Kita pengacara jangan diinikan lah. Seakan-akan kami pengacara ini bukan penegak hukum. Kami ini penegak hukum juga. Sejajar dengan mereka, sejajar dengan hakim, jaksa dan Polri. Kami ini bukan budak mereka, kita sejajar dengan polisi, hakim dan jaksa. Jadi jangan sampai pengacara itu dibatasi kewenangannya gitu. Ya tolonglah untuk penegak hukum lainnya ya jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang kami pengacara selama ini diam, disepelekan begini diam ya. Nanti kalau kami bersatu bahaya juga nanti ya. Pengacara harus diberi ruang selebar-lebarnya untuk berbicara sama kliennya, jangan begitu. Sebagai upaya dalam membela kliennya, kuasa hukum Ammar Zoni, John Mathias, menyampaikan langkah yang akan ditempuh pihaknya agar sang aktor dapat dihadirkan secara langsung atau offline dalam sidang berikutnya yang beragendakan pembuktian. John Mathias menilai, kehadiran Ammar secara fisik di ruang sidang sangatlah penting. Selain untuk memberikan kesempatan bagi Ammar dalam menyampaikan pembelaannya secara langsung di hadapan majelis hakim, hal ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak terdakwa selama menjalani proses peradilan. Ia menegaskan, dengan hadirnya Ammar secara langsung, proses hukum dapat berlangsung lebih transparan
objektif, dan adil. Nah, kemudian juga, ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil. Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHAP udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah, nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim bicara tadi. Karena selama ini komunikasi kami dengan lapas itu kan sulit. Ya permohonan kata pihak JPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Amar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai mau sebulan ya. Itu kami komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan. Nah, pada waktu kami mau sidang, ya kan bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun eksepsi. Sebenarnya online atau tidak online kan udah ada peraturannya, ada SEMA. Ada SEMA yang menentukan itu, ada peraturannya bahwa sidang itu boleh online, boleh tidak online, tergantung daripada hakimnya. Yang mempunyai kewenangan itu hakim. Majelis hakim, kita nggak bisa mengatur hakim karena hakim punya pandangan khusus terhadap itu. Jadi kalau kita dibilang nggak bisa online, Amar harus ada, ya nggak bisa juga gitu loh. Karena ini kepentingan hakim, mau online atau luring ya itu kan tergantung daripada hakimnya, kita nggak bisa memaksa. Sementara itu, Ibu angkat Amar Zoni, Titik Haryati, turut mengungkapkan kesulitannya dalam menjalin komunikasi dengan sang aktor selama berada di lapas kelas 2A Nusa Kambangan. Menurut Titik, sejak Amar dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan tinggi tersebut, akses komunikasi menjadi sangat terbatas. Ia menceritakan bahwa pihak keluarga hampir tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung maupun melalui sambungan telepon. Bahkan, selama Amar berada di Nusa Kambangan, Titik hanya sempat berbicara sekali dengannya, itu pun dalam durasi yang sangat singkat, sekitar 3 menit saja. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.